Shalom. Sekian tahun yang lalu ada 2 ayat ya di Kisah Rasul yang sangat menarik, yang waktu itu jadi bahan diskusi ya antara saya dengan beberapa orang. Kisah Rasul pasal 15 ayat 29 ya. Sebenarnya dari ayat 28 ya, cuma ini saya munculkan ayat 29 saja. Kalau ayat 28-nya tuh bunyinya begini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Baru dilanjutkan ayat 29. Ya, ini perintah yang diberikan oleh para rasul yang waktu itu mereka rapat dan mereka mengambil keputusan ini yang saya kira mungkin oleh sebagian gereja itu diyakini keputusan itu dibuat untuk situasi pada saat tersebut ya. Karena waktu itu kan Alkitab juga mungkin ya belum seperti yang sekarang. Tapi menarik sekali kalau kita baca ayat 29 ini dikatakan, janganlah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jangan makan darah, jangan makan daging binatang yang mati dicekik, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul. Kalau kalian menjauhkan diri dari hal-hal itu, kalian sudah melakukan yang baik ya, atau kalian sudah berbuat baik. Sekian saja, selamat. Ini memang terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia baru, ya isinya kurang lebih sama ya. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan ya. Jikalau kamu mau melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Nah, yang menarik adalah larangan untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, lalu larangan untuk makan darah, larangan untuk makan daging binatang yang mati dicekik, itu disejajarkan dengan larangan untuk tidak ya, untuk larangan berbuat cabul ya. Jadi nggak boleh berbuat cabul ya, menarik sekali gini. Dan kalau melakukan hal ini ya, menjauhkan diri dari hal-hal yang diperintahkan ini, dikatakan bahwa kalian sudah berbuat baik ya. Jadi agak berdebat itu ya waktu itu karena soal makanan juga. Tapi kemudian ada yang menghubungkan dengan satu ayat di kitab Yakobus. Kitab Yakobus 4 ya, pasal 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini ada satu definisi ya tentang dosa ya, selain dari yang biasanya kita mungkin tahu ya, misalnya jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini dan sebagainya, banyak sekali ya. Tapi Yakobus 4 ayat 17 ini mengatakan satu hal yang mungkin kita kadang-kadang luput dari perhatian kita. Dia katakan, jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Jadi kalau dihubungkan dengan Kisah Rasul tadi ya, yang mengatakan bahwa kalau kamu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari makanan yang dari hewan yang mati dicekik, kemudian dari percabulan, maka kamu berbuat baik. Lalu kalau kita nggak melakukannya, maka berarti kita berdosa ya. Ada banyak hal ya, kadang-kadang mungkin kita tidak sadar yang kita kira nggak apa-apa ya, tapi waktu kita ketemu ayat di firman Tuhan, entah itu di perjanjian lama ya, atau di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau di Kisah Rasul, atau di surat-surat ya, kita akan kaget. Misalnya kita kan sering baca ya, Tuhan Yesus berkata waktu dia ada di muka bumi, ada beberapa hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Dikatakan jangan membunuh
Tapi kalau kita dalam hati sudah marah pada seseorang, ya kita menyimpan dendam, ya kita itu sudah melanggar ya perintah Tuhan. Lalu ada perintah jangan berzina, tapi kalau kita memandang seorang wanita ya, bagi pria ini ya, dan menginginkannya, sudah berdosa ya. Lalu yang mungkin sering kita langgar tanpa kita sadari, kalau kita sedang menyembah Tuhan, sedang mempersembahkan sesuatu, lalu kita ingat ada sesuatu dalam diri seorang saudara kita terhadap kita, maka Tuhan perintahkan tinggalkan persembahanmu itu dulu, bereskan dulu, lalu kembali lagi, baru persembahkan persembahanmu itu. Nah, standar seperti itu mungkin kita nggak sadar ya, kita sering kali kita langgar itu ya, kita bisa perjamuan sama-sama dengan saudara kita yang lain yang lagi nggak ngomong sama kita. Nah, itu kita nggak sadar bahwa itu salah atau itu dosa ya. Jadi kita suka membuat definisi sendiri. Nah, coba lihat lagi ayat yang lain ya. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Nah, kalimat berikutnya, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini saya kira saya belum pernah dengar ini dikhotbahkan ayat ini ya. Tapi Paulus cukup keras ya. Dia bilang biarlah segala sesuatu yang kamu lakukan itu karena iman, artinya karena kamu tahu bahwa itu memang itu boleh atau memang Tuhan perintahkan hal itu untuk kamu buat ya, untuk kita buat. Coba kita lihat lagi ayat yang lain ini ya, di Perjanjian Lama kalau ini ya, ini di Yesaya ya, ayatnya nggak tertulis tapi ini di Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Dulu waktu kami masa-masa kuliah ya, kita buka pelayanan, lalu ada seorang yang mendapatkan ayat ini ya. Ketika kita berpikir kita mau buka sesuatu pelayanan, tetapi kemudian itu menjengkelkan ya, atau membuat saudara kita yang lain itu jadi marah ya, atau tersandung ya. Dikatakan di sini, celakalah anak-anak pemberontak ya. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku ya. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ini walaupun perjanjian lama ya, ini bukan Yesaya ya, Yesaya 30 ayat 1 ya. Walaupun ini perjanjian lama, tetapi prinsip ini ternyata sudah ada ya, dan sebenarnya berlaku sampai sekarang, bahwa harusnya waktu kita melakukan sesuatu itu memang karena dorongan dari Roh Kudus ya. Ada ayat, ada firman yang berbicara, itu menjadi rema itu menimbulkan iman itu perlu tindakan, lalu kita lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena memang tuntunan Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan itu anak-anak pemberontak ya, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Tuhan. Ya, ini termasuk yang di Kejadian 11 ya, membangun Menara Babel ya. Itu rancangan atau rencana yang bukan daripada Tuhan, makanya dikacaukan bahasanya. Tapi bahwa mereka bisa membuat itu terjadi, ya betul ya, bisa terjadi. Jadi sesuatu yang ternyata kita buat itu bisa terwujud, belum tentu itu karena pekerjaan Tuhan atau karena tuntunan Tuhan ya. Saya suka cerita ya, bahwa negara-negara komunis itu bisa buat pesawat luar angkasa tanpa mereka harus 2 keliling, tanpa harus 2 puasa dulu, tanya Tuhan dulu. Enggak, mereka bisa buat itu ya. Karena memang ada the latent power of the soul namanya, kekuatan tersembunyi dari jiwa manusia ya. Jadi memang sebenarnya yang diperlukan dari kita ya adalah membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa, seperti Maria dari Betania, mendengarkan dia, lalu ketika dia memerintahkan sesuatu, kita menanggapinya dengan positif ya. Kita melakukan karena Tuhan memang menuntun kita. Jadi dilakukan karena iman. Itu satu hal yang ternyata sangat penting sekali ya. Kalau enggak, itu bukan dari dorongan Roh Tuhan ya.
Bisa terjadi, tapi bukan dari Tuhan. Ya. Contoh yang lain lagi adalah satu ayat di Yeremia 17 ya. Biasanya yang kita hafal tuh ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya selalu hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetapi itu ayat 7 dan 8. Ayat 5-nya kita mungkin suka diabaikan. Ya. Ayat 5-nya bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat 6 itu mengatakan akan seperti apa ya. Tapi dikatakan di sini di ayat 5, ternyata itu bisa ya, kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, bisa membuat sesuatu, tapi itu dikatakan terkutuk ya. Ya, terkutuk itu bisa berarti nantinya berantakan, nggak jadi ya, atau kelihatannya memang jadi tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Memang agak unik kalau kita baca di Perjanjian Lama tuh ada ayat yang mengatakan ya bahwa memang kita mempersiapkan kuda ya untuk menghadapi peperangan, tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan ya. Itu ada di kitab Amsal ya. Dan banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak suka ya, istilahnya kalau kita memakai kekuatan kita sendiri ya, memakai kemampuan kita. Tapi sebaliknya waktu kita mengandalkan Tuhan ya, maka itu justru membuat Tuhan berkenan ya. Contoh lain misalnya di Mazmur 147 ayat 10 ya. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-lakinya. Lalu ayat berikutnya, ayat 11 yang mungkin sering kita dengar. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Roma 14 ayat 23 tadi, segala sesuatu tanpa iman itu adalah dosa. Itu termasuk ketika kita melakukan banyak hal yang kita kira itu bisa menyenangkan Tuhan ya. Tapi ternyata itu bukan dari dorongan Tuhan. Termasuk ketika Abraham kawin dengan Hagar, hasilnya Ismail ya. Bukan itu yang Tuhan mau ya. Nah, ini ada ayat yang terkenal, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ayat ini ya, saya pernah punya beberapa buku, dan salah satu buku yang memang saya suka ya baca, renungkan, itu seorang hamba Tuhan yang sekarang dia sudah di surga ya, tapi pelayanannya gede sekali ya. Dia menjadi berkat bahkan sampai sekarang. Yang saya tahu banyak pelayanan di seluruh dunia ini ya, di seluruh dunia lah banyak ya. Sekolah-sekolah Alkitab juga yang memang Tuhan pakai hamba Tuhan tersebut sehingga dampaknya itu mempengaruhi seluruh dunia. Nah, dia bilang salah satu ayat sentral dia dalam pelayanan, dalam kehidupan dia adalah ayat ini. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Dia bilang, kalau dia mau membuka satu pelayanan baru ya, dia mau mulai satu departemen tertentu atau dia mau melakukan perubahan tertentu dalam pelayanan, maka dia berdoa, dia pastikan dulu bahwa memang Tuhan menghendaki dia melakukan hal itu. Ya. Jadi dia pastikan bahwa ini idenya Tuhan, bukan sekedar idenya dia atau ide baik
not just a good idea, tapi dia pastikan bahwa itu adalah God's idea, ya. Jadi dia pastikan bahwa itu adalah ide yang dari Tuhan, ya. Sebab dia bilang kalau itu ide dari Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakannya. Nah, kita ingat Filipi 2 ya, ayat 12 yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu ayat 13-nya, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, ya. Tuhan yang mengerjakan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Daud mengajarkan Salomo, ya, Salomo pegang prinsip ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, walaupun kelihatannya sudah jadi, kita bisa bangun itu, tapi dikatakan sia-sia usaha orang yang membangunnya, ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, ya memang ada pengawal yang melakukan bagiannya, tapi kalau bukan Tuhan yang jaga, wah, sia-sia, ya. Pengawal bisa ketiduran, bisa kecolongan dan sebagainya. Jadi ayat ini menjadi dasar bagi hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi, ya, untuk dia memulai sesuatu yang baru, ya. Ketika mau pelayanan misalnya, dia pastikan bahwa Tuhan memang menghendaki hal itu. Jadi artinya dia lakukan itu dalam iman. Nah, lalu Paulus mengutipnya di Roma 14 ayat 23, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Nah, ayat 2 dari Mazmur 127 ini menarik sekali. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, ya. Ini bisa berarti sia-sia kamu dengan kekuatan kamu usaha setengah mati begitu, ya. Ya, bisa terjadi, bisa terwujud, ya. Tapi dikatakan di sini ia memberikannya yang dicari dengan susah payah itu oleh banyak orang lain, tapi ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu rest, pada waktu nggak nguyuh. Nah, coba perhatikan ya, pada waktu tidur ini. Coba ingat baik-baik ketika Adam diciptakan. Ya, pertama-tama Adam itu sendirian. Lalu Tuhan kasih tugas untuk memberi nama hewan-hewan. Ya. Lalu sementara hewan itu diberi nama, Alkitab mengatakan bahwa Adam itu tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tapi sebelum itu, Tuhan itu sudah punya rencana. Dia lihat tidak baik manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Itu rencana Tuhan. Tapi sebelum itu dilakukan, dia bawa manusia yang dia ciptakan ini pada satu keadaan sehingga dia merasa butuh penolong yang sepadan dengan dia. Dan itu muncul ketika dia beri nama semua hewan. Dia lihat nggak ada yang seperti dia. Lalu timbullah satu keinginan, satu kebutuhan. Dan ayat selanjutnya kalau kita baca, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, ketika manusia itu tidur, ia mengambil satu tulang rusuk dari manusia itu, kemudian dibangunnya menjadi seorang wanita, seorang perempuan, lalu dia bawa kepada manusia itu. Jadi Tuhan yang bawa. Dan begitu Adam melihat, nah ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Jadi idenya, ya, yang punya ide itu Tuhan. Tapi sebelum itu dimunculkan, sebelum dia buat itu, dimunculkan dulu satu keinginan atau kebutuhan. Itu yang dikatakan di Filipi 2 ayat 13, Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, ya, keinginan, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, setelah punya keinginan, si Adamnya dibuat tidur nyenyak lagi. Lalu Tuhan yang mengerjakannya. Setelah jadi, Tuhan yang bawa lagi. Ya. Jadi ini nyambung sekali kalau dibilang segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Artinya kita itu bisa aja bertindak dengan cara kita, kekuatan kita. Hasilnya Ismail. Ya, Ismail jadinya gede, bangsa yang besar. Tapi Tuhan bilang, perjanjianku aku buat dengan Ishak. Memang Ismail akan kuberkati juga, walaupun itu karena kesalahan Abraham. Ya, tapi kita belajar ya, kalau Abraham dulu salah, ya kita jangan buat kesalahan lagi. Karena Alkitab dibaca untuk jadi pelajaran buat kita. Ya, supaya hidup kita tuh senantiasa dalam pusat
rencana Tuhan yang sempurna. Ya, God is good all the time. Amin.